dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yahweh, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Kami ingin selalu dekat dan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu selalu berada di dalam hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena pada saat ini dalam ibadah RF Sabat malam ini Engkau memberi kesempatan untuk kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi Kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami dimanapun kami berada, baik yang ada di ruangan ini maupun yang melihat dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ibadah RF Sabat pada malam ini, saya akan memberikan judul firman yaitu menelan maut. Orang membaca judulnya sudah ada yang memberi komentar, wih judulnya kok ngeri amat. Sebetulnya enggak ngeri amat, karena apa? Sudah ada di dalam kitab suci. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 sampai 54 atau sampai 55 lah sekalian. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55 yang demikian bunyinya. Lihatlah, aku mengatakan suatu rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan baka, dan kita akan diubahkan. Sebab seharusnya lah yang fana ini mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini mengenakan keabadian hidup. Dan bila mana yang fana ini telah mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini telah mengenakan keabadian hidup, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, judul yang saya ambil ini dari ayat yang ke-54, menelan maut. Di dalam kitab Brit Kadasa atau kitab suci berbahasa Ibrani, menelan maut di sana ditulis dengan kata bula hamawet. Hurufnya bet, lamet, ayin, he, mem, waw, dan tau. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bula hamawet atau di sini diterjemahkan dengan menelan maut? Sebetulnya bula hamawet itu terjemahan yang tepat adalah menelan kematian. Ya.
Nah, di dalam eskatologi Kristen, eskatologi itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau kejadian-kejadian tentang akhir zaman. Dalam eskatologi Kristen, ini yang disebut dengan rapture. Rapture itu adalah pengangkatan terhadap orang beriman. Dan itu merupakan rahasia, kata firman Tuhan. Nah, kenapa rahasia? Kalau rahasia, kenapa ditulis? Nah, kalau ditulis kan berarti bukan rahasia lagi. Ditulis karena hanya untuk orang-orang yang beriman, yaitu kepada umat pilihannya yang tidak diketahui oleh orang yang tidak beriman. Maka kita sering mendengar ada pernyataan atau pemahaman pemikiran dari orang yang tidak mengenal kebenaran dengan iman yang sama dengan kita, yang mengatakan bahwa pada hari kiamat atau doomsday itu terjadi kalau matahari terbit dari barat. Kita nunggu matahari terbit dari barat sudah ketinggalan, saudara-saudara. Atau matahari turun sejengkal di atas kepala. Ini juga sangat tidak mungkin. Jangankan kok sejengkal di atas kepala, yang ribuan kilometer di atas kita saja, terkadang kita tidak tahan panasnya. Apalagi kalau turun 100 kilometer saja, kita sudah mungkin tidak akan kuat lagi. Atau kalau ada perempuan jadi laki-laki dan sebaliknya. Ini adalah tanggapan-tanggapan orang yang tidak beriman sehingga mereka menebak-nebak, menerka-nerka. Tetapi ayat-ayat yang baru saja saya baca itu menunjukkan tentang kejadian pada akhir zaman yang di dalam istilah teologi itu menggunakan kata eskatologi Kristen, yaitu peristiwa yang akan terjadi. Itulah yang disebut dengan rapture. Rapture itu pengangkatan orang-orang yang beriman, bukan pengangkatan orang-orang yang percaya. Karena kalau hanya sekedar percaya, kitab suci katakan setan juga percaya, tetapi tidak beriman. Nah, ini adalah sesuatu yang dituliskan untuk orang yang beriman. Bagaimana kejadiannya? Ada 4 hal. Yang pertama, yaitu ketika sangkakala terakhir dibunyikan. Jadi ketika sangkakala terakhir dibunyikan, itu tandanya menelan maut atau menelan kematian. Kenapa? Karena tidak ada kematian fisik bagi orang-orang yang beriman, yaitu setelah tuaian di bumi ini terjadi. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saya akan baca, demikian bunyinya. Dan aku melihat, dan lihatlah, anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Dan aku mendengar suatu suara dari sorga, seperti desau air bah dan seperti bunyi guruh yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya. Dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu yang sudah ditebus dari bumi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba.
dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan tahta Elohim. Ini adalah situasi kejadian yang akan terjadi, saudara-saudara. Disebutkan di sana ada orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita. Yang dimaksud wanita-wanita di sini bukan wanita secara fisik, tetapi adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala, atau orang yang hidupnya kudus, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, lalu kapan tuaian itu terjadi? Tuaian itu terjadi tidak lain adalah saat ini. Karena orang bisa belajar mengenai pengetahuan firman. Kalau dulu kita hidup di dalam lingkup gereja, apa yang disampaikan firman Tuhan di sini di luar gereja kita sudah tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tetapi sekarang apa yang disampaikan di sini bisa dilihat dan didengar di seluruh dunia. Dan saat ini sedang terjadi tuaian luar biasa, khususnya untuk Indonesia. Orang-orang yang beragama dari agama seberang, banyak yang mulai mencari-cari kebenaran. Dan banyak juga mereka yang mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita membuka satu ayat lagi di dalam kitab Markus, kitab Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, dan banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir terdahulu. Jadi kita melihat bagaimana ada orang-orang yang dulunya tidak mengerti firman, karena mereka mengadakan satu komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Mereka berjumpa di dalam dunia supranatural. Akhirnya mereka mempelajari firman dengan baik. Dan mereka bisa mengalahkan orang-orang yang sudah lebih dulu menyembah kepada Yeshua HaMashiach. Ya, ibaratnya seperti dokter ahli begitu. Kalau saya umpamakan seperti kemarin ketika saya siaran di Refleksi tentang wirausaha mikro di era digital, saya katakan seperti ibaratnya saya seorang dokter ahli yang bisa menyembuhkan penyakit Ebola. Karena tidak ada dokter manapun yang bisa mengobati penyakit Ebola. Maka semua orang yang kena Ebola akan datang kepada saya minta obat untuk disembuhkan. Wah, saya menjadi dokter yang paling laris. Tetapi karena saya merasa saya sudah menjadi dokter yang hebat, saya tidak peduli dan tidak perlu mempelajari hal-hal yang baru. Sementara dunia ini terus berjalan, terjadi inovasi, perkembangan penyakit juga terus terjadi, maka muncul penyakit-penyakit baru. Nah, ketika orang yang kena penyakit Ebola ini sudah tersembuhkan, penyakit yang baru saya tidak mampu mengobatinya. Sehingga pada akhirnya saya menjadi dokter yang paling tidak laku. Nah, kemarin saya katakan seperti itulah para pendeta. Merasa diri sudah paling benar, tidak mau belajar. Karena itu saya menyampaikan melalui video singkat. Ketika ada orang yang mengatakan, Yahweh itu nama dewa. Sudah, cukup sampai di situ. Makanya, pokoknya Yahweh itu nama dewa, tidak perlu dipelajari. Nah, saya berikan sanggahan. Yahweh memang ada yang dijadikan sebagai nama dewa. Tetapi itu hanya kesamaan nama saja. Tolong lihat video saya. Tidak ada yang mau lihat, saudara-saudara. Kenapa? Karena merasa apa yang sudah disampaikan ini sudah yang paling benar, tidak perlu dipelajari lagi. Oleh karena itulah maka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus
melakukan inovasi iman kita. Seperti slogan dari merek kendaraan bermotor yang selalu inovasi setiap saat. Karena memang kepandaian manusia dari hari lepas hari itu terus berkembang. Jadi kita perlu inovasi, termasuk melakukan inovasi atau kemajuan-kemajuan update iman kita. Sehingga kita tidak seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani yang dikatakan Yesua tidak pernah berubah dahulu, sekarang, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Kemudian kita juga tidak berubah, saudara-saudara. Jadi kita harus terjadi perubahan iman dan sebagainya. Itu yang pertama. Bagaimana kejadiannya? Yaitu pada saat sangkakala terakhir dibunyikan, itu tandanya menelan kematian atau menelan maut. Kemudian yang kedua, adanya satu kejadian manusia yang ada di atas muka bumi ini tidak meninggal tetapi diubah. Artinya sudah tidak ada kematian lagi, artinya maut sudah ditelan, kematian sudah dikalahkan. Nah, bagaimana kejadiannya? Kita membuka di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17, saya akan baca demikian bunyinya. Dan saudara-saudara, aku tidak ingin kamu tidak mengetahui mengenai mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita sebagaimana orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jika kita percaya bahwa Yesua telah mati dan telah bangkit kembali, demikian juga Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yesua. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi orang-orang yang meninggal itu yang akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru setelah itu kita. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Elohim, yaitu sangkakala terakhir kalau di dalam kitab tadi ya, dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati di dalam Hamasya akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang sedang ditinggalkan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Jadi tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat, tidak perlu menunggu matahari turun sejengkal di atas kepala kita. Kalau menunggu itu terlambat, saudara-saudara. Yang terjadi adalah ketika malaikat meniup sangkakala terakhir, maka terjadi satu kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana ada orang naik mobilnya bisa jalan sendiri karena tiba-tiba yang mengendarai diangkat oleh Tuhan. Ada seorang pilot mengendarai pesawat, tiba-tiba diangkat dan pilotnya hilang, maka pesawatnya jatuh dengan sendirinya. Maka kitab suci mengatakan akan terjadi satu kehebohan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana orang yang sedang beribadah seperti ini tiba-tiba hilang? Ada yang tertinggal. Nah, yang mengerikan kalau ketika terjadi rapture, yang khotbah yang tidak hilang. Wah, ini repot, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka kita harus hati-hati di dalam melayani kehidupan kita ini, supaya kita tidak meninggal tetapi diubah, ya, menelan maut, menelan kematian. Jadi kita akan melihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang sudah mati mendahului kita,
dari kubur-kubur mereka akan terbelah dan mereka akan diangkat dengan tubuh seperti malaikat. Kita melihat dengan mata telanjang. Kemudian setelah semuanya terjadi pengangkatan, baru kita diubah dalam sekejap, tidak perlu harus mati dulu baru terangkat. Maka kita akan berkumpul bersama-sama di Firdaus. Ini belum sorga, belum saudara-saudara. Baru Firdaus yang tertinggal nantinya akan dihakimi setelah melewati penderitaan 2 kali 3,5 masa. Baru nanti pada saat ada pengangkatan atas orang mati, mereka dihakimi untuk masuk ke dalam neraka. Ini ada satu pelajaran tersendiri yang cukup panjang, jadi tidak mungkin saya sampaikan pada RF Sabat malam hari ini karena waktunya singkat. Itu hal yang kedua, kejadiannya tentang rapture atau doomsday atau hari kiamat. Jadi bukan seperti yang orang katakan kalau kiamat nanti bumi dengan planet tabrakan, kemudian planet dengan planet tabrakan. Mungkin hal itu terjadi, tapi nanti kalau semuanya sudah berubah, ada langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Tempat di mana kita akan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita, dan orang-orang yang hidup saleh, hidup benar di hadapan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Maka kita akan berkumpul dan di sana kitab suci katakan tidak akan ada lagi ratap tangis dan kertak gigi. Semua akan penuh dengan sukacita. Di sana tidak ada kawin-mengawin. Jadi jangan harap umat Nasrani kalau mati ketemu dengan perempuan-perempuan yang akan melayani. Karena di sorga tidak ada kawin-mengawin atau hubungan seksual. Itu hal yang kedua. Yang ketiga dikatakan yang fana mengenakan yang kebakaan atau yang kekal. Ini yang dimaksud dengan menelan maut. Apa yang dimaksud hal seperti itu? Tidak lain adalah lahir baru dengan menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini sebagai juru selamat manusia dalam wujud seperti manusia. Mengenai Yeshua adalah Yahweh, tidak mungkin juga saya terangkan lagi. Tetapi saudara bisa melihat kalau yang ada di YouTube, ketik saja YouTube di channel saya, Yakub Sulistyo, kemudian klik refleksi Elohim Yevarech Otcha. Nah di situ saya terangkan bahwa Yeshua itu Yahweh, Yahweh itu Yeshua, tidak keluar dari kebenaran firman. Artinya semua yang saya ucapkan itu ada di dalam kitab suci, bukan asumsi atau anggapan, tetapi tertulis di dalam firman, yaitu mengubah pola pikir orang-orang yang sudah berubah pola pikirnya, yang tadinya berpikir secara duniawi, mengutamakan uang, yaitu kekayaan jasmani, jabatan, ketenaran, kesombongan, kejahatan yang hanya dianggap wajar dan lain-lain, berubah ke hal-hal yang rohani, yaitu mengutamakan damai sejahtera, sukacita, kasih, menolong kesulitan orang, baik kesulitan tenaga maupun pikiran. Jadi kalau kita menolong orang, jangan selalu konotasinya uang. Dan kitab suci mengajarkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Bapa Yahweh. Artinya punya hubungan spiritual dengan Elohim, bukan hanya pergi ke gereja hanya sebatas agamawi belaka. Karena kita melihat pada akhir zaman ini, orang pergi ke gereja bukan untuk mencari kebenaran firman. Orang pergi ke gereja hanya karena kebiasaan agamawi. Karena orang tua saya, kakek nenek saya Kristen, ya mau ndak mau hari Minggu saya harus pergi ke gereja.
Gereja tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yahweh. Yahweh itu juru selamat. Dia yang mencipta langit dan bumi. Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi. Dia itu yang mengasihi saudara dan saya. Dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dipanggil dengan nama Yesus Kristus di Indonesia. Tetapi karena manusia degil, maka ketika Yahweh turun dalam wujud seperti manusia pun ditolak. Ketika Yeshua mengatakan aku dan Bapa satu, maka Yeshua dianggap menghujat Bapa Yahweh, maka dia harus menerima hukuman mati, yaitu disalib. Kemudian ketika disalib dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Ada orang mengatakan, kenapa Tuhan kok mati? Memang Tuhan harus mati supaya menjadi Tuhan atas orang-orang mati juga. Itu ada di dalam ayat-ayatnya. Kemudian dia naik ke Samayim, naik ke sorga. Tetapi karena cintanya kepada manusia yang adalah ciptaan yang paling sempurna, maka turun lagi dalam wujud yang berbeda, yaitu dalam wujud roh yang bisa berdiam di dalam diri kita, yang menjadikan bimbingan, yang membimbing, mengajar, dan mengarahkan kita supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Itulah Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang disebut Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, yaitu Elohim yang berdiam di dalam diri kita. Kemudian hal yang keempat, yang terakhir, bagaimana kejadiannya yang disebut dengan menelan maut atau menelan kematian, yaitu di dalam kemenangan. Artinya apa? Kematian bukanlah hal yang misteri dan tidak menakutkan di dalam menghadapi kematian. Kita melihat satu kenyataan, banyak orang tidak tahu apa yang terjadi di balik kematian. Sehingga ada orang yang aneh-aneh, supaya nanti di sana punya mobil, maka dibakarkan mobilan. Tetapi kalau yang ada di luar negeri, saya melihat di satu negara, tidak tahu di mana saya lupa, itu mobil yang dibakar mobil beneran, saudara-saudara. Uang yang dibakar ya uang beneran. Dengan harapan nanti di sana bisa mengendarai mobil, tapi sayangnya tidak ada bensinnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena orang tidak tahu rahasia di balik kematian. Nah, kita yang mampu menelan maut diberi rahasianya oleh Tuhan, di mana di sana tidak ada kita naik mobil seperti apa yang ada di atas muka bumi ini, naik sepeda misalkan, tidak ada, saudara-saudara. Tetapi kematian merupakan sesuatu yang sangat jelas. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan aku mendengar suatu suara dari sorga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Perbuatan-perbuatan mereka yang ikut bersama mereka adalah perbuatan bagaimana kita mengasihi Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Bukan perbuatan baik. Karena di dalam kitab Titus, kita membuka di dalam kitab Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya,
Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan Ruach Kodes. Ya. Artinya perbuatan baik manusia itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi untuk orang yang mau diselamatkan harus melakukan perbuatan baik. Tetapi kalau hanya sekedar berbuat baik, orang tidak usah pergi ke gereja, tidak usah pergi ke tempat-tempat ibadah manapun. Kalau memang dasarnya hatinya baik, dia bisa berbuat baik. Bahkan orang ateis yang baik juga banyak. Dan itu tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Jadi saat manusia hidup menuju waktu ke hari kematiannya, artinya terjadi countdown, penghitungan mundur. Ketika saudara dilahirkan, katakanlah seperti saya dilahirkan tanggal 8 Februari tahun 1960. Ketika saya dilahirkan, saya sudah mendapatkan batas akhir waktu. Jadi setiap hari itu penghitungan mundur. Seperti misalkan kalau malam tahun baru ada penghitungan 5 detik sebelum tanggal tahun 1 Januari tahun yang baru. 5, 4, 3, 2, 1 baru. Masuk kepada tahun yang baru. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Ketika saudara dilahirkan, saudara sudah mendapatkan tanggal kematiannya. Artinya setiap hari kita menuju kepada kematian. Nah, kalau kita mengetahui hal seperti itu, seharusnya setiap hari kita melakukan inovasi iman kita, update pengetahuan dan iman kita, supaya semakin hari kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Bukan sebaliknya, justru di dalam kehidupan setiap hari ketika menghadapi masalah, lalu kita meninggalkan Tuhan. Masalah semua orang punya, termasuk pendeta pun punya masalah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang ulang tahun, itu sebetulnya umurnya bertambah atau berkurang? Berkurang sebetulnya, bukan bertambah hidupnya di dunia ini, ya, tetapi untuk meninggalkan di dunia ini mendekati hari kematiannya, artinya semakin berkurang. Jadi kita harus hati-hati menyikapi kehidupan ini. Jadi sedang masuk di dalam menghitung mundur dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke bulan, dari bulan ke tahun, terus mendekati hari kematian kita. Artinya kita harus semakin waspada untuk menghadapi kematian. Dan semua orang yang ada di atas muka bumi itu pasti mati. Kenapa semua orang yang ada di atas muka bumi ini pasti mati? Kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, Roma 6 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut atau kematian, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasya Yeshua Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak berdosa, seharusnya orang itu tidak mati. Karena kematian itu sendiri membuktikan adanya dosa. Maka dari itu ketika Adam dan Hawa diperingatkan oleh Bapa Yahweh, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tetapi satu buah pengetahuan hal baik dan jahat jangan kamu makan, karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Ada orang yang mengatakan, karena kalau membaca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 5, usia Adam 930 tahun. Artinya ketika dia makan, dia tidak langsung mati. Lalu ada orang mengatakan, oh itu yang dimaksud mati adalah mati rohnya. Lah kalau rohnya mati ya orangnya mati. Manusia hidup karena ada roh kehidupan di dalam dirinya. Oh itu karena hubungannya dengan Tuhan yang terputus. Tidak, bukan itu. Terbukti setelah itu juga Adam dan Hawa bisa
komunikasi dengan Bapa Yahweh lagi, cuma tidak lagi di dalam Taman Eden. Tetapi kita tahu di dalam kitab suci bahwa satu hari di hadapan Elohim, di hadapan Tuhan, sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Nah, usia Adam 930 tahun, artinya tidak ada satu hari di hadapan Bapa Yahweh. Karena itu ketika Yahweh mengatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika makan dia tidak mati, ya tidak, tetapi umurnya tidak melebihi satu hari di hadapan Tuhan, artinya tidak melebihi 1000 tahun. Coba kalau Adam dan Hawa waktu itu taat firman, mereka tidak makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, saya yakin sampai detik ini pun mereka masih hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati. Apa yang kita lakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kematian? Mati untuk hidup dalam Gehenna atau neraka pada akhirnya, atau mati untuk hidup dalam Firdaus atau sorga setelah terjadi penghakiman. Menelan maut dalam kemenangan, itu mati untuk hidup di Firdaus. Jadi tidak lama lagi, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu, Yeshua HaMashiach pasti datang kembali. Tanda-tandanya kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 24, hampir seluruhnya itu selalu berbicara tentang kondisi akhir zaman. Lalu kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat yang ke-36, saya ajak saudara untuk melihat ayat ini. Matius 24 ayat yang ke-36 dikatakan, namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di sorga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Ini terjemahan sudah benar. Kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan anak pun tidak, sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu, termasuk Yeshua. Lah kalau Yeshua tidak tahu kapan dia datang kembali untuk yang kedua kali di dalam dunia ini, berarti dia bukan Yahweh, dia bukan Tuhan yang mengetahui. Tetapi saya akan memutar satu video untuk kita lihat sebagai akhir dari firman pada malam hari ini. Kita akan lihat bersama-sama. Akibat kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36 yang berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti Tuhan tidak tahu kapan akan datang kembali menjemput umatnya, dan berarti bertentangan dengan kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi aku dan Bapa itu satu. Kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36 dari Hafrid Hakadasa berbunyi wa al-mo'ed hayom hahu wa hasya'a hahi es in Yudea welo malak basyamayim bilti ha'af levado. Arti yang benar seharusnya, namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Jadi Yeshua tahu kapan dia datang kembali, karena Yeshua itu Bapa, yaitu Yahweh dalam wujud manusia. Maka Yeshua katakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat 23 berbunyi hasne oti husnegam et avi. Ayat ini bermakna sinergi, yaitu siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Jadi membenci Bapa Yahweh sama saja dengan membenci Yeshua. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena Yahweh sang Bapa dan Yeshua sang Putra serta Ruach HaKodes itu satu adanya. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat tadi mengungkapkan bahwa Yeshua tahu atau tidak? Dia tahu kapan datang kembali. Kalaupun dikatakan tidak tahu, itu dalam kapasitas Yeshua
sebagai contoh manusia, seperti yang saya sampaikan dalam khotbah yang saya beri judul Peran Tiga Berganda. Tetapi Yeshua tahu karena dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun dalam wujud manusia. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menuju kepada menelan maut atau menelan kematian. Artinya kita mengalahkan kematian. Sehingga ketika kapan waktunya Tuhan panggil kita, kita mati untuk hidup di dalam kerajaan sorga. Bukan kita mati untuk hidup di neraka. Karena orang yang mati pun akan diberi mahkota kehidupan. Walaupun orang jahat akan diberi mahkota kehidupan. Tujuannya apa? Supaya orang itu tetap hidup walaupun dia disiksa di neraka sekalipun. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat tanda-tanda kedatangan Yeshua di dalam kitab Matius 24 sudah terus tergenapi dari hari lepas hari. Maka artinya bahwa kedatangannya sudah dekat. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih dalam mengenal. Kita mau lebih berinovasi di dalam iman kita, yaitu kepada Bapa Yahweh yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dipanggil dengan Yesus Kristus, dan yang berdiam dan membimbing kita, yaitu Ruach HaKodes. Kalau pada saat ini saudara nonton YouTube ini, juga karena Ruach HaKodes yang menuntun saudara, ibarat Yeshua sedang berdiri di depan pintu hati saudara dan mengetuk. Yeshua katakan, kalau aku mengetuk pintu dan engkau membukakan bagiku, maka aku akan masuk, aku akan makan bersama-sama dengan yang punya rumah itu, yaitu saudara yang membukakan hati bagi Tuhan. Maka ketika saudara mati kapanpun, jaminan kepastian keselamatan sudah pasti kita terima. Ini saja firman yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap bergairah, sehingga kita menelan maut atau menelan kematian. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada RF Sabat malam hari ini Engkau mengajar kepada kami agar kami di dalam dunia ini melakukan aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya kami menelan maut, kami menelan kematian, yaitu menang atas kematian kekal, tetapi kami hidup di dalam keselamatan bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk semua yang nonton YouTube ini, kiranya Engkau terus berbicara di dalam hati mereka, dan Engkau kiranya dibukakan hatinya, sehingga Engkau masuk makan bersama-sama dengan mereka, sehingga jaminan kepastian keselamatan boleh diterima oleh mereka. Terima kasih Bapa atas pertolongan dan anugerah-Mu, maka kami pasti menelan maut bersama dengan Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan kalau sampai di rumah malam nanti kami akan beristirahat, biarlah malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami, supaya di sepanjang malam kami beristirahat, kami dijauhkan dari orang jahat, kuasa setan maupun sakit penyakit, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Sehingga ketika mata kami melihat, mata kami dipakai untuk melihat hal-hal yang baik. Apa yang kami ucapkan dengan mulut kami untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang telinga kami dengar, kami mendengar hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan kemana kaki kami melangkah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang kami pikirkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh eksistensi tubuh kami serahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh.
Yefarha Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom. Bapa Yahweh memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.